Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Filsafat Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristion MPD dengan materi bab 3 Hakikat Manusia dan Hakikat Pendidikan. Topik yang akan kita bahas yang pertama, ada hubungan apa antara manusia dengan pendidikan? Yang kedua, apa itu hakikat manusia? Yang ketiga, apa itu hakikat pendidikan? Dan yang terakhir, bagaimana hubungan antara hakikat manusia dengan hakikat pendidikan? Yang pertama ada hubungan apa antara manusia dengan pendidikan? Kajian filosofis tentang hakikat manusia dengan pendidikan diawali dengan pembahasan tentang makna hakikat. Hakikat secara etimologi berasal dari bahasa Arab dengan kata dasarnya hak yang berarti kebenaran yang sesungguhnya atau mendasar. Hakikat manusia ditinjau dari sifat-sifat hakiki yang menjadi karakteristik manusia yang membedakannya dari makhluk lainnya, sehingga dapat dilaksanakan strategi yang tepat dalam pendidikan. Hal ini ditinjau dari beberapa pandangan, diantaranya psikoanalitik, humanistik, behavioristik. Hakikat manusia juga ditinjau dari beberapa dimensi, yaitu dimensi individu, sosial, moral, dan keberagamaan yang perlu dikembangkan dari manusia melalui pendidikan sehingga terbentuk manusia Indonesia seutuhnya. Pendidikan merupakan suatu kegiatan yang universal dalam kehidupan manusia, karena dimanapun dan kapanpun di dunia terdapat pendidikan. Pendidikan pada hakikatnya merupakan usaha manusia yang memanusiakan manusia itu sendiri, yaitu untuk membudidayakan manusia. Meskipun pendidikan merupakan suatu gejala yang umumnya dalam setiap kehidupan masyarakat, namun perbedaan filsafat dan pandangan hidup yang dianut oleh masing-masing bangsa atau masyarakat dan bahwa individu menyebabkan perbedaan penyelenggaraan kegiatan pendidikan tersebut. Pendidikan adalah suatu proses interaksi manusiawi antara pendidikan dengan subjek didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Proses itu terus berlangsung dalam lingkungan tertentu dengan menggunakan bermacam-macam tindakan yang disebut alat pendidikan. Nah, yang selanjutnya, apa itu hakikat manusia? Membicarakan hakikat suatu maka pembicaraan tersebut tidak terlepas dari objektivitas. Pembicaraan hakikat manusia tidak seperti yang diungkapkan oleh Protagoras, Prodikos, dan Georgias, tokoh kaum sofis bahwa manusia adalah ukuran segala-galanya. Apa yang benar menurut manusia tersebut, maka itulah yang benar baginya. Pandangan Protagoras tentang hakikat manusia tidaklah mendasar, karena baginya tidak ada kebenaran yang bersifat umum dan universal. Manusia secara terminologis adalah realitas, manusia secara objektif, manusia secara kenyataan yang sebenarnya bukan semu, temporer, atau kondisi labil. Hakikat manusia dimaksud pada realitas manusia secara definitif sebagaimana diisyaratkan oleh kategori pengertian untuk dari Socrates. Meskipun demikian, masih terdapat kualifikasi yang berbeda dalam melihat hakikat manusia di sini. Yang selanjutnya, hakikat manusia berdasarkan beberapa pandangan. Yang pertama, aliran serbajat, bahwa yang sungguh-sungguh ada itu hanyalah zat atau materi. Alam ini adalah zat atau materi dan manusia adalah unsur dari alam. Maka dari itu manusia adalah zat atau materi. Aliran dualisme, manusia pada hakikatnya terdiri dari dua substansi, yaitu jasmani dan rohani. Kedua, substansi ini masing-masing merupakan unsur asal yang adanya tidak tergantung satu sama lain. Jadi, badan tidak berasal dari ruh dan ruh tidak berasal dari badan. Antara badan dan ruh terjadi sebab akibat yang mana keduanya saling mempengaruhi. Aliran serba roh, hakikat manusia adalah roh, adapun zat itu adalah manifestasi daripada ruh di atas dunia ini. Berarti menurut aliran ini, roh itu ialah hakikat, sedangkan badan adalah penjelmaan atau bayangan. Aliran eksistensialisme yang merupakan salah satu aliran filsafat modern berpikir tentang hakikat manusia merupakan eksistensi atau perwujudan sesungguhnya dari manusia.
Jadi pada hakikatnya manusia yaitu apa yang menguasai manusia secara menyeluruh. Sifat dan hakikat manusia. Sifat hakikat manusia dapat diartikan sebagai ciri-ciri karakteristik yang dapat membedakan manusia dengan hewan secara prinsipil. Sifat hakikat manusia menurut pahaman eksistensialisme sebagaimana dikemukakan oleh Umar Tirtaharaja dan Lasula pada tahun 2000 sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan menyadari diri. Yang kedua, kemampuan bereksistensi. Yang ketiga, kata hati atau consistent of man. Dan yang selanjutnya, kemampuan bertanggung jawab, moral, rasa kebebasan, kewajiban dan hak, kemampuan menghayati kebahagiaan. Dimensi-dimensi hakikat manusia menurut Mudi Harjo tahun 2001 dan Umar Tirta Raharja pada tahun 2000, dimensi-dimensi hakikat manusia adalah sebagai berikut. Dimensi keindividualian, kesadaran manusia akan diri sendiri merupakan perwujudan kualitas individu manusia. Makin manusia sadar akan dirinya sendiri sesungguhnya, manusia makin sadar akan kemestaan, karena posisi manusia adalah bagian yang tak terpisahkan dari semesta. Dimensi kesosialan, esensi manusia sebagai makhluk sosial ialah adanya kesadaran manusia tentang siapa dirinya dan posisi dirinya dalam kehidupan bersama dan bagaimana tanggung jawab dan kewajibannya di dalam kebersamaan itu. Adanya kesadaran independensi dan saling membutuhkan serta dorongan untuk mengabdi sesama adalah merupakan asas sosialitas. Dimensi kesulitan. Susila berasal dari kata su dan sila yang artinya kepantasan yang lebih tinggi. Akan tetapi, di dalam kehidupan bermasyarakat, orang tidak cukup hanya berbuat pantas jika di dalam yang pantas atau sopan itu misalnya terkandung kejahatan terselubung. Karena itu, makanya pengertian susila berkembang sehingga memiliki perluasan arti menjadi kebaikan yang lebih. Dimensi keberagamaan, pada hakikatnya manusia adalah makhluk religius. Sebelum manusia mengenal agama, mereka telah percaya bahwa di luar alam yang dapat dijangkau dengan perantaraan alat indranya, diyakini akan adanya kekuatan supranatural yang menguasai hidup alam semesta ini. Untuk dapat berkomunikasi dan mendekatkan diri kepada kekuatan tersebut, diciptakannyalah mitos-mitos. Misalnya, untuk meminta sesuatu dari kekuatan-kekuatan tersebut, dilakukan bermacam-macam upacara, menyediakan sesajen, dan lain-lainnya. Pengembangan dimensi hakikat manusia. Sasaran pendidikan adalah manusia sehingga dengan sendirinya, pengembangan dimensi hakikat manusia menjadi tugas pendidikan. Setiap manusia lahir dikaruniai potensi-potensi yang dapat dikembangkan. Selain itu, ada naluri yang didorong, yang alami, yaitu dorongan makan, seks, mempertahankan diri, dan lain-lainnya. Sehubungan dengan itu, ada dua kemungkinan yang bisa terjadi, antara lain sebagai berikut, yaitu pengembangan yang utuh. Selanjutnya, pengembangan yang utuh dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu pertama, dari wujud dimensinya, yang kedua, dari arah pengembangannya. Keutuhan pengembangan dimensi hakikat manusia dapat diarahkan kepada pengembangan dimensi keindividualannya, kesosialannya, kesusilaannya, dan keberagamaannya secara terpadu. Pengembangan yang sehat terhadap dimensi kesosialannya yang lazim disebut pengembangan horizontal, membuka peluang terhadap ditingkatnya hubungan sosial di antara sesama manusia dengan lingkungan fisik. Pengembangan yang tidak utuh akan terjadi di dalam proses perkembangan. Ada unsur dimensi hakikat manusia yang terabaikan untuk ditangani. Misalnya, dimensi kesosialan dimodifikasi oleh pengembangan dimensi keindividualan ataupun domain efektif didominasi oleh perkembangan domain kognitif. Yang selanjutnya, apa itu hakikat pendidikan? Sasaran pendidikan adalah manusia yang mengandung banyak aspek dan sifatnya sangat kompleks. Karena sangat kompleks tersebut, tidak ada satu batasan yang bisa menjelaskan hakikat pendidikan secara lengkap.
batasan yang diberikan para ahli keberagaman karena orientasi, konsep dasar yang digunakan, aspek yang menjadi tekanan atau falsafah yang mendasari juga berbeda. Tujuan pendidikan mengacu kepada tujuan kehidupan manusia yang tidak lain adalah kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Tujuan ini sejajar dengan harkat dan martabat manusia tersebut di atas. Tujuan pendidikan baik yang bersifat menyeluruh dan umum maupun jabarannya terarah bagi terwujudnya kemanusiaan manusia melalui pengembangan dimensi-dimensi kemanusiaan serta pandangannya. Berikutnya adalah bagaimana hubungan hakikat manusia dengan hakikat pendidikan. Manusia butuh dalam kehidupannya untuk menumbuhkan dan berkembang potensi-potensi yang ada dalam dirinya, dan memanusiakan kemanusiaan manusia. Wadah pengembangan potensi-potensi tersebut adalah pendidikan. Tujuan pendidikan adalah suatu kondisi yang hendak dicapai oleh seseorang. Orang atau individu yang hendak mencapai tujuan pendidikan disebut peserta didik. Orang yang memfasilitasi pencapaian tujuan oleh peserta didik disebut pendidik. Hubungan dan aktivitas yang terjadi di antara peserta didik dan pendidik untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut. Proses pembelajaran, berbagai pandangan tentang hakikat manusia telah mewarnai proses pendidikannya khususnya dalam hal pembelajaran. Pandangan-pandangan ini berfungsi sebagai pemikiran bagi guru yang memiliki pendekatan yang sesuai dalam praktik pembelajaran. Di antara pandangan tentang hakikat manusia yang mempengaruhi pendidikan dan pembelajaran adalah pandangan humanistik dan behavioristik. Pandangan humanistik, pandangan ini menekankan kebebasan personal, pilihan, kepekaan, dan tanggung jawab personal. Pandangan humanistik juga memfokuskan pada prestasi, motivasi, perasaan, tindakan, dan kebutuhan. Tujuan pendidikan menurut orientasi ini adalah aktualisasi dari individual. Pandangan behavioristik ini pada prinsipnya bahwa perilaku manusia yang diinginkan merupakan produk desain bukannya kebetulan. Menurut paham ini, manusia memiliki sesuatu keinginan yang bebas. Menurut Power tahun 1982, kita adalah apa yang adanya dan kita melakukan apa yang kita lakukan. Tidak karena suatu kekuatan misterius terhadap kemauan manusia, namun karena tekanan-tekanan luar atau kurangnya kesamaan kontrol yang membuat kita terperangkap dalam suatu jaring yang tidak fleksibel.